Sombong, angkuh, ketularan orang Maledes. Gak ada mas di negara Asia Tenggara ini yang namanya Maledes. Sombong, angkuh, ketularan orang Maledes. Mbak, dibilang sombong, dibilang angkuh. Yang mau disombongkan apa mas? Yang mau diangkuhkan apa? Saya hanya bercerita tentang perjalanan saya selama saya merantau di negara tetangga. Di Malaysia, bukan di Maledes, gak ada. Jadi gak ada di negara tetangga kita di Asia Tenggara, gak ada yang namanya negara Maledes. Yang ada Malaysia, Mbak ya. Jadi kalau menyebut suatu negara, sebutlah yang benar. Jangan sampai penyebutan suatu negara tersebut tidak benar, yang nantinya ujung-ujungnya nanti bisa jadi perselisihan, Mas. Betul nggak, Mbak Feni? Iya. Kalau menyebut negara orang harus benar. Kita harus respect, Mbak ya. Respect terhadap sesama negara tetangga, Mbak ya. Jadi harus respect, harus saling menghormati satu sama lain, Mbak ya. Kalau kita mau dihormati, kita juga harus menghormati sesama gitu loh. Mbak Feni saja tahu kok. Gimana Mbak jualannya? Lumayan, soalnya mendung. Lumayan tapi mendung ya? Ya, udah mendung. Udah mendung ya? Jadi saya hanya bercerita, mengisahkan perjalanan saya. Alhamdulillah merantau di Malaysia, bisa memberikan pekerjaan Mbak Feni jadi penjual es teh. Nggak apa-apa Mbak ya, jadi penjual es teh. Iya, penting dapat uang. Penting dapat uang ya. Kata Mbak Feni, yang penting dapat uang. Daripada kalian berkomentar toksik, lebih baik jualan es teh gitu. Kira-kira kalau disuruh jualan es teh mau nggak Mbak? Nggak mau. Nggak mau. Orang-orang seperti itu nggak mau kalau disuruh jualan es teh. Kalau di Malaysia Mbak, kan sering kan di media sosial ya kan beredar ya kan, orang Malaysia sombong-sombong, angkuh gitu. Padahal enggak loh Mbak. Di sana Mbak beda jauh dengan di sini. Kalau Mbak Feni pergi ke Malaysia, susah membedakan mana orang kaya, mana orang yang tidak kaya. Kalau di sini Mbak ya, misal kata orang kaya punya mobil bagus ya kan, Iya. itu kan akan dipakai setiap hari ya, walaupun ke warung. Tapi di sana enggak Mbak, punya mobil mewah ya kan, itu hanya dipergunakan mungkin hanya saat pergi ke rumah saudara yang jauh. Jadi nggak dipakai setiap hari ke warung gitu, nggak ada yang istilahnya dipakai sana sini, enggak. Kalau di sini kan biasanya kan Iya, biasa. dipakai sana sini kan. Kalau di sana enggak Mbak, biasanya orang yang kaya di sana Mbak justru dia nggak terlihat kaya, biasa saja. Bahkan kalau misal kata mau keluar Mbak, dia pakai mobil yang jelek, nggak pakai mobil yang mewah, nggak suka menunjuk-nunjuk. Padahal di rumahnya itu mobilnya bagus. Ini saya sendiri Mbak pernah mengalami kan, yang dimana saya diajak orang baik daripada Malaysia naik mobil biasa. Waktu saya dijemput lah naik mobil biasa. Sesampai di rumahnya Mbak, masya Allah mobilnya bagus-bagus. Kalau di sini mungkin yang punya orang-orang pengusaha lah Mbak. Mobil Alphard. Di sini nggak ada yang punya mobil Alphard Mbak ya? Ada, tapi Gimana? satu aja. Rumahnya siapa? Nggak tahu, jauh. Oh jauh, kampung sebelah. Iya. Tuh kan katanya Mbak Feni, ada yang punya mobil Alphard tapi di kampung sebelah. Kalau di sana Mbak, di Malaysia, di kampung kamu mobil Alphard itu banyak loh. Di sini nggak. Di sini nggak ada kan? Mobil Alphard, mobil Mercedes, itu banyak Mbak. Mobil Proton di sana juga bagus-bagus kok Mbak, mobil Malaysia. Kemarin saya juga lihat mobil Malaysia sahabatku semua. Lalu di tempat jualannya Bang Tuan di kampung sebelah, itu ada mobil buatan Malaysia Mbak. Mbak Feni pun juga sudah teringin diajak jalan-jalan naik mobil. Tapi Naik odong-odong aja. naik odong-odong aja, Iya. naik kereta odong-odong Pantai. ke pantai. Iya. Jadi kalau kita dibilang sombong, angkuh, itu salah besar Pak ya. Makanya datang ke sini minum es teh gratis Pak ya. Iya. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol biar nggak salah paham. Dan nanti saya akan ceritakan perjalanan saya selama saya merantau di Malaysia. Kadang-kadang orang kan kalau mendengar ceritakan dari video yang nggak jelas Pak ya, terus kemudian dipukul rata seolah-olah orang di Malaysia sombong, angkuh gitu. Terus ada yang bilang kalau kerja di Malaysia itu nggak enak gitu, makanya nggak balik-balik lagi dia ke sana karena udah tahu kalau di Malaysia itu nggak enak. Kalau nggak enak nggak mungkin bisa bikin rumah Mbak ya. Ini Mbak Feni loh. Mbak Feni ini dari kecil sudah saya tinggal merantau lah, dan dia tahu kisah hidup saya ya Mbak ya. Dari rumah pinggir sungai lah ya, dari rumah yang pinggir sungai mau di bawah air banjir sampai sekarang belum ada. Udah bilang setengah. Sudah hilang separuh kata Mbak Feni rumahnya, sudah hilang separuh. Alhamdulillah merantau di Malaysia akhirnya bisa beli tanah, bisa bangun rumah.
Bahkan saudara-saudara saya pun juga masih bekerja di sana. Jadi kalau mendengar cerita ya kan katanya oh kerja di Malaysia nggak enak gitu. Kalau nggak kalau enak pasti dia akan mengajak anak istrinya, keluarganya untuk pindah ke sana. Namanya merantau Mbak ya, bukan pindah negara ya kan. Dan pindah. Kok katanya gini, kalau enak semuanya pasti keluarganya akan diajak pindah ke sana gitu. Itu namanya bukan merantau, itu namanya pindah itu. Dan satu hal lagi ya, kalau di Malaysia ingin jadi warga negara sana itu bukan langsung suka-suka dapat keluarga negaraan. Jadi perlu proses dan orang biasa macam saya ya nggak akan. Terus kalau saya bercerita tentang hal yang positif di sana, pasti bilangnya gini Mbak, penjilat gitu. Kadang-kadang kita itu Mbak Feni ya, kalau diberikan kisah cerita yang positif, kadang-kadang nggak terima ya kan. Pemikirannya kita kadang-kadang mikir negatif. Kalau kita berpikir negatif nanti, kalau mau maju ke hadapan itu susah sahabatku semua. Jadi kalau mungkin mendengar cerita positif dari teman-teman yang bekerja di luar negeri tentang mereka mungkin memberikan informasi, oh ini loh perbedaan di suatu negara tersebut, itu bukan bermakna mereka penjilat, itu bukan bermakna mereka pengkhianat, tapi hanya berbagi cerita gitu loh. Dan alhamdulillah meskipun prosesnya tidak begitu mudah, tapi saya bangga. Ini bukan saya tentang pamer menunjuk-nunjuk, enggak ya. Sebab kemarin saya melihat video yang dimana seolah-olah kalau kerja di Malaysia tuh nggak enak, seolah-olah kalau kerja di Malaysia tuh nasibnya apa ya, nasibnya akan jelek gitu. Itu enggak semuanya seperti itu. Ada mungkin kalau kerja di Malaysia mendapat perlakuan yang kurang baik, tapi itu nggak bisa dipukul rata sahabatku semua. Di Indonesia sendiri saja kadang-kadang Mbak ya masih ada majikan yang jahat ya kan. Kadang itu kan Mbak Feni bilang banyak gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan kalau kerja di Malaysia terus apa kesannya negatif, kesannya jelek, itu nggak bisa sahabatku semua. Faktanya saya sendirilah mengalami. Saya punya bos orang Melayu juga sangat baik ya kan. Dulu sebelum berangkat ke Malaysia, kamu kalau kerja ke Malaysia jangan ikut orang Melayu, nanti orangnya kedekut. Ada juga pernah loh yang bercerita seperti itu, orangnya kedekut ini itu. Tapi faktanya saya ikut orang Melayu, alhamdulillah bos saya Melayu baik banget kok. Bahkan kalau saya perlu apa-apa, saya minta tolong, minta bantuan, segera dibantu kok. Jadi nggak semua orang itu bisa disamaratakan sahabatku semua. Jadi jangan sering salah paham mendengar cerita-cerita orang yang mungkin dia benci terhadap negara tetangga kita Malaysia, ingin jadi provokasi yang tidak mau menyatukan antara sesama negara tetangga. Ada juga segelintir netizen Indonesia yang seperti itu. Intinya saya bukan memuji-muji berlebihan negara tetangga ya, tetapi dari hasil mencari rezeki di negara tetangga, alhamdulillah di kampung ekonomi saya berubah. Jadi saya respect, hormat dengan negara tetangga yang dimana tempat mencari nafkah saya. Alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia punya es teh ya, kedai es teh 2 cawangan sahabatku semua. Dan kebetulan yang satu ini dijaga Mbak Niswa. Sekarang Mbak Niswa waktunya makan, Bang Toha mau belikan makan ayam geprek. Untuk harga ayam geprek di sini Rp12.000. Siap dengan ayam gorengnya sahabatku semua. Jadi kalau untuk harga makanan di kampung itu masih terbilang murah. Rp12.000, siap ada nasi, siap ayam goreng. Dan jualannya Mbak Niswa itu ada di sebelah sana sahabatku semua. Alhamdulillah. Kita belikan makan Mbak Niswa dulu, ayam geprek. Kalau di Indonesia Rp12.000, bolehlah dapat ayam geprek sekali dengan sambalnya. Rp12.000 kalau diringgitkan sekitar 4 ringgitan sahabatku semua. Jadi di kampung 4 ringgit kita bisa makan ayam geprek. Kalau di kampung kebanyakan orang jual makanan itu untungnya hanya sedikit saja sahabatku semua. Bayangkan harga ayam saja sudah mahal, tapi kalau di kampung 4 ringgit masih boleh dapat ayam. Kita bagikan kepada Mbak Niswa. Alhamdulillah hasil merantau dari Malaysia bisa punya usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah. Dan satu hal lagi yang membuat saya kagum adalah sahabat-sahabat daripada Malaysia. Ketika ada orang Indonesia merantau daripada Malaysia kemudian pulang, bisa sukses, bisa bangun rumah,
bisa intinya tercapai apa yang diinginkan ketika pulang kampung. Ramai yang mensupport, mendoakan, ikut tumpang bahagia. Akhirnya daripada merantau di Malaysia, Anda berhasil berjaya di kampung halaman. Alhamdulillah, saya juga sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Malaysia yang telah mendukung Bang Toha, mensupport Bang Toha. Dan seperti ini suasana di kampungnya Bang Toha saat musim penghujan. Musim tanam padi sudah tiba. Kalau di sini pertaniannya rata-rata masih menggunakan cara tradisional. Kemarin ada sahabat yang berkomentar, "Bang, apakah di kampungnya Bang Toha ada drone nggak yang biasanya untuk sembur padi daripada atas, untuk tabur baja atau untuk meracun?" Kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada drone ya sahabatku semua. Jadi di sini untuk pertanian memang kalau ditanya drone seperti di Malaysia memang nggak ada. Mungkin kalau di daerah lain saya rasa mungkin ada juga, tapi mungkin juga tak seberapa. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha untuk membeli drone saja itu sudah harganya ratusan juta. Apalagi petani di sini itu petani kecil lah mayoritas. Sawahnya juga tidak begitu luas. Kalau yang punya sawah luas itu cuma jarang-jarang. Dan kebanyakan jika orang tinggal di kampung, mereka untuk anak mudanya lebih suka merantau dibandingkan menjadi petani. Dan di sini Bang Toha juga tunjukkan suasana masjidnya. Kali ini Bang Toha juga akan menuju ke area sawah padi. Kemarin sahabat-sahabat ramai yang berkomentar, "Bang, sebelum balik ke Malaysia tunjukkan area sawah padi yang ada di kampungnya Bang Toha." Meskipun menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh sangat sahabatku semua. Karena ini hampir 1 jam untuk menuju sawah padi. Meskipun mendung, gerimis, dan mungkin juga akan hujan, tak akan jadi penghalang Bang Toha untuk menunjukkan suasana kampung di Indonesia. Jadi sebelum balik merantau itu Bang Toha akan ngevlog terus ya, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Dan kali ini ditemani sang istrinya Bang Toha. Jadi sang istri yang bawa motor, Bang Toha yang pakai handphone untuk menunjukkan suasana perkampungan di sini. Kemarin di media sosial juga viral. "Bang Toha, apa tanggapan Anda tentang statement Pak Menteri Anda yang mengatakan ketika Malaysia mengirimkan bantuan ke Indonesia dibilang bantuan Malaysia tak seberapa?" Itulah sahabat-sahabatku semua. Kadang-kadang saya juga heran dengan statement Bapak Menteri yang ada di Indonesia, yang dimana ketika negara tetangga memberikan bantuan yang sebegitu luar biasanya, dari mulai obat-obatan, kemudian relawan juga turun langsung ke lapangan untuk membantu mangsa banjir. Walaupun Malaysia dilanda banjir sendiri, tapi faktanya negara tetangga kita begitu peduli, luar biasa. Di sisi lain ada statement dari Pak Menteri yang katanya bantuan Malaysia tak seberapa, itu masih banyak bantuan dari Indonesia. Ya jelas lah, bantuan Malaysia itu kan bantuan seikhlasnya. Harusnya kita mengucapkan syukur, alhamdulillah negara tetangga kita begitu peduli membantu Indonesia, terutama sahabat-sahabat yang ada di Aceh, Sumatera yang dilanda musibah banjir yang sebegitu luar biasanya. Bahkan saya lihat sendiri di media sosial, banyak sahabat-sahabat relawan daripada Malaysia yang langsung turun ke lapangan membawakan bantuan beras-beras, obat-obatan, dan juga selimut, pakaian. Jadi cerita kali ini Bang Toha sambil ngevlog ya, sambil memberikan tanggapan statement dari Pak Menteri yang mengatakan katanya bantuan Malaysia tak seberapa. Faktanya ini kalau kita berbicara fakta ya, negara tetangga kita ini dalam hal sisi membantu, mereka begitu sangat peduli. Bantuan internasional datang daripada negara tetangga adalah yang paling awal. Harusnya kita respect, berterima kasih. Itulah kalau kadang-kadang negara kita ini sulit maju ya, dipimpin orang-orang yang istilahnya itu apa ya, dibilang sombong ya juga macam sombong, dibilang angkuh juga macam angkuh. Kenapa sih sulitnya kita berterima kasih kepada orang yang telah membantu dan menolong kita? Dan di sisi lain kita juga bisa melihat sendiri yang dimana Indonesia dan Malaysia ini memang salah satu negara yang bersahabat sangat baik. Bayangkan jutaan orang Indonesia merantau dan bekerja di Malaysia. Harusnya kan kita juga, terima kasih punya negara tetangga yang dimana mereka juga bekerja sama. Kita boleh istilahnya mengirimkan para pekerja ke Malaysia. Itu sangat membantu loh untuk pemerintah Indonesia, yang dimana nanti
Devisanya juga masuk ke Indonesia. Tentunya ini kan juga sesuatu hal yang sangat positif ya, menjalin kerjasama dengan negara tetangga. Tapi di sisi lain ya kan, ketika ada bencana musibah banjir, negara tetangga memberikan bantuan, statementnya kok seperti itu. Harusnya kan kita malu ya kan. Masa ditolong kok nggak punya rasa terima kasih. Itu kan lucu. Kalau dari segi pandangan saya sahabatku semua, mungkin Pak Menterinya itu lupa atau sudah linglung ya. Oke sahabatku semua, kita jalan-jalan ke perkampungan. Cuacanya mendung, hujan, gerimis. Dan meskipun sudah rintik-rintik gerimis mengundang, tapi nggak masalah ya. Nanti Bang Toha juga akan tunjukkan suasana sawah padi di saat musim tanam seperti ini. Untuk jalan di kampung seperti ini sahabatku semua di Indonesia, memang rata-rata jalannya ya seperti ini. Nanti kalau banyak sahabat yang berkomentar, Bang kamu itu kalau buat video cari yang jelek-jelek kalau di Indonesia. Ya memang kalau di kampung di Indonesia itu seperti ini sahabatku semua. Beda dengan di perkampungan Malaysia. Kalau di perkampungan Malaysia kan Bang Tua sering ngevlog. Oh, jalannya bagus mulus ya. Memang di sana jalannya bagus mulus. Tapi kalau di sini sebagian jalannya ada yang bagus, sebagian lagi jalannya ada yang tidak bagus. Alhamdulillah tahun ini bisa puasa dan mungkin lebaran juga di kampung sahabatku semua. Bang, ringgit tengah naik, kenapa tak balik-balik? Kenapa asik di kampung? Terus kenapa nggak masuk lagi ke Malaysia? Insya Allah masuk sahabatku semua. Cuma berhubung sebentar lagi akan bulan Ramadan, juga akan Hari Raya Idul Fitri. Jadi Bang Toha mau berkumpul bersama anak dan istri untuk berbuka dan berpuasa di kampung halaman. Karena Bang Toha 11 tahun atau mungkin 12 tahun ya di Malaysia terus sahabatku semua. Dan seperti ini rumah orang kampung di Indonesia. Jadi rumahnya itu ada yang bagus, ada pula yang tidak bagus, itu hal biasa. Jadi kalau di kampung di sini sahabatku semua, nampaknya itu yang kaya-kaya gitu, yang biasa-biasa saja. Jadi tak macam seperti di perkampungan Malaysia yang rata-rata hampir sama semua ya. Kebanyakan rumah-rumahnya pun juga sama, punya mobil pun juga sama. Tapi di sini beda lagi, yang kaya-kaya, yang nggak punya gitu sahabatku semua. Dan ini baru di area sawah padi pertama ya. Untuk di area kedua, sawah padinya cukup sangat luas sahabatku semua. Namun di sini sudah mulai hujan yang begitu cukup lebat. Lihat tengok, mendung gelap gulita dan di sana ada juga perkampungan lagi. Jadi kita akan menuju ke area sawah padi. Jalan di sini memang harus pelan-pelan ya sahabatku semua, sebab kalau sudah hujan lebat, biasanya jalannya itu akan tergenang air. Dan biasanya genangan air tersebut kadang-kadang dalam. Jadi kalau nggak pelan-pelan, bisa-bisa insiden. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Ini momennya memang momen sangat cukup ngam lah. Gerimis-gerimis, hujan-hujan, Bang Toha menuju ke arah area sawah padi. Meskipun perjalanannya juga cukup lumayan jauh, tapi di sini Bang Toha tunjukkan sawah-sawah padi yang menghijau. Ini adalah sekolah di Indonesia. Kalau sekolah di Indonesia memang tidak bertingkat ya. Beda lagi kalau sekolah di Malaysia, meskipun berada di kampung, sekolahnya itu bertingkat-tingkat dan begitu sangat luas areanya. Tapi kalau untuk di Indonesia jarang sekali sekolahan yang bertingkat. Kalau untuk sekolah dasar ya, atau sekolah rendah. Tapi kalau untuk sekolah yang menengah ke atas kebanyakan juga bertingkat-tingkat. Oke sahabatku semua, kita menuju ke kampung yang berada di area sawah padi. Lihat sahabatku semua. Jadi di sini ditanami padi semua dari ujung timur ke barat. Dan sawah ini bukan milik satu orang sahabatku semua, melainkan milik banyak orang. Biasanya kalau sawah yang berada di tepi jalan seperti ini harganya cukup lumayan mahal. Harganya sampai 400 juta. Kadang-kadang sampai 500 juta. Jadi kalau untuk harga sawah di sini memang sangat lumayan mahal. Ada juga yang berkomentar, Bang, kalau misal kata hidup bergantung dari sawah saja itu bisa apa enggak? Kalau menurut saya, kalau punya sawah kecil itu memang nggak bisa hidup bergantung dari sawah ya. Makanya di sini rata-rata warganya
memiliki lembu dan kambing. Kalau untuk mobil memang jarang sekali sahabatku semua. Mobil di sini itu masih langka ya. Kalau untuk di perkampungan jarang yang punya mobil. Awas nanti jangan marah-marah, nanti dibilang merendahkan orang di sini pula. Ini bukan merendahkan sahabatku semua, tetapi berbagi informasi. Kalau di perkampungan Indonesia memang yang punya mobil ini jarang-jarang ya kan, langka. Beda lagi kalau Bang Toha ngevlog di perkampungan Malaysia yang dimana setiap rumah kan pasti ada mobilnya, 1, 2, 3, 4. Kalau di sini misal kata punya mobil satu saja itu udah bagus, udah terlihat orang yang cukup berada lah. Ada juga yang bertanya, Bang, kenapa orang kampung di sana itu jarang punya mobil Alphard, jarang punya yang mobil mewah? Yang nggak ada sahabatku semua. Di sini orang kampung rata-rata kerjanya itu sebagai petani. Jadi petani di sini itu juga petani kecil, bukan petani besar. Dan alhamdulillah akhirnya meskipun hujan-hujan saya bisa menunjukkan suasana area sawah padi yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi sebelum balik merantau ke Malaysia, Bang Toha sudah vlogkan suasana perkampungan di Indonesia dari ujung barat sampai ke ujung timur selatan. Tak kunjung aku dapatkan itu kalau lagunya Wali ya, cari jodoh. Dan di sini kita bisa melihat pakcik-pakcik yang tengah mau tanam padi. Jadi tanam padi di sini itu dicocok ya. Kok dicocok sih? Nanti ada makcik-makcik yang bercocok tanam. Jadi biasanya makcik-makcik yang bercocok tanam padi terdiri dari 4 atau 5 orang. Dan untuk upah kerja tanam padi di sini setengah hari ya, atau tengah hari itu digaji sekitar Rp60.000 atau setara dengan 20, tak ada 20 ringgit ya, 15 ringgit. Jadi kerja setengah hari untuk tanam padi di Indonesia digaji 15 ringgit atau setara Rp60.000. Kira-kira mahal atau murah sahabatku semua? Coba tulis di kolom komentar. Memang upah di sini rata-rata memang segitu. Kemarin ada juga yang mengatakan, Bang, itu tak penatkah kalau cocok tanam sambil jalannya mundur? Sebenarnya kalau yang terbiasa itu nggak penat sahabatku semua. Tapi kalau yang tidak terbiasa itu mungkin penat. Jadi di sini makcik-makcik memang kalau tanam padi itu tanam jalannya sambil mundur. Makanya disebut di sini tandur ya. Tandur pari kalau bahasa Jawa. Dan inilah area sekitaran sawah padi yang ada di kampungnya Bang Toha. Ini sebenarnya bukan kampungnya Bang Toha sih, kampung sebelah. Sebab perjalanan begitu sangat jauh dan kita bisa lihat sendiri sahabatku semua. Ini campur hujan, campur angin, tapi Bang Toha tetap jalan. Meskipun saat ini Bang Toha tengah basah kuyup bersama sang istri. Jadi Bang Toha segera akan cari tempat untuk berteduh. Takutnya nanti masuk angin sahabat-sahabatku semua. Dan kemarin juga bertanya, Bang, apakah di kampungnya Bang Toha itu banjir atau tidak? Alhamdulillah sahabatku semua, kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada banjir. Dan untuk hujannya pun juga tidak begitu terlalu deras. Namun di beberapa daerah ada juga yang sampai banjir. Alhamdulillah tidak ada yang istilahnya kerusakan parah, nggak ada. Cuman banjir-banjir kecil saja lah. Kalau untuk musim banjir antara Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya hampir sama. Dan di Malaysia pun juga musim penghujan. Yang dimana hujan pun juga berterusan. Ya saya doakan mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia tidak ada musibah suatu apapun ya sahabatku semua. Semoga kita diberikan segala kelancaran dan keselamatan. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Dan di sini untuk para bapak-bapak tani, kalau tengah hari seperti ini memang sangat ramai ya berada di sawah. Apalagi kalau musim penghujan seperti ini, memang area sawah padi itu ramai sekali. Insya Allah nanti kalau tak hujan, Bang Toha akan coba jalan-jalan di area sawah di sini sahabatku semua. Nampaknya ini kalau minum teh tarik juga sedap dan mantap. Dan inilah Bang Toha akan tunjukkan sedikit bagaimana perjuangannya Bang Toha hujan-hujan ngevlog bersama sang istri. Tapi nggak apa-apa sahabatku semua. Yang penting kita bisa jalan-jalan ke area sawah padi yang ada di perkampungannya Bang Toha. Dan seperti ini cara pengolahan tanah yang dimana kalau mau ditanami padi. Jadi di sini untuk mesin-mesinnya masih tergolong belum canggih lah. Dan Bang Toha pun juga bersama saudara juga. Jadi saudara ikut jalan-jalan untuk cari makan juga. Nanti
Lepas ini Bang Toha akan mau cari makanan di sini yang hangat-hangat saat hujan adalah bakso. Jadi kalau di Indonesia itu nggak banyak pilihan bab soal makanan sahabatku semua. Dan ini sebelum itu ya, kok kebanyakan dan sih. Sebelum mau ditanam padi, di traktor dulu tanahnya. Jadi alatnya masih menggunakan mesin. Kalau dulu nggak sahabatku semua, dulu menggunakan lembu. Dan kali ini sang istri melanjutkan perjalanan selanjutnya. Jadi walaupun hujan gerimis, tetap semangat untuk ngevlog di suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Sebenarnya tadi kalau tak hujan, Bang Toha itu mau turun ke sawah. Cuma karena hujan, jadi mohon maaf sahabatku semua. Bang Toha tidak bisa turun ke sawah, tidak bisa menunjukkan secara langsung saat makcik-makcik tengah tanam padi. Hujannya begitu sangat lebat. Jadi kita terpaksa harus balik ya sahabatku semua. Insya Allah nanti kalau hujannya reda, Bang Toha akan langsung turun ke sawah untuk melihat tanaman-tanaman padi yang menghijau dan juga makcik-makcik yang tengah tanam padi. Kita langsung cari makan di kampung sahabatku semua. Kalau makanan di kampung ya kebanyakan bakso, mie ayam. Beda dengan di suasana perkampungan Malaysia yang dimana kalau mau cari makan apa saja itu serba ada sahabatku semua. Masya Allah, akhirnya kita basah-basah berdua, tapi nggak apa-apa. Semoga sahabatku juga terhibur dengan video vlognya Bang Toha. Jadi selama berada di kampung halaman, mudah-mudahan sahabat-sahabatku juga bisa menikmati suasana yang ada di kampungnya Bang Toha sambil diajak jalan-jalan. Dan saya doakan mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada uang banyak, juga bisa berkunjung ke rumahnya Bang Toha. Nanti tidur di rumahnya Bang Toha dan nantinya akan saya ajak jalan-jalan ke daerah pegunungan, cari makan makanan tradisional. Dan kali ini Bang Toha akan menuju ke kedai bakso. Jadi kalau hujan-hujan seperti ini di kampung, enaknya itu makan bakso sahabatku semua. Dan ini rumah yang paling sangat mewah yang ada di kampung ini sahabatku semua. Ini kalau bangun rumah seperti ini masih harga sekitar 1 miliaran lebih atau sekitar 300.000 ringgit lebih. Jadi di sini itu yang kaya-kaya begitu sahabatku semua. Dan di sini juga ada sekolahan juga. Ini sekolahan SMP ya. Kalau di Malaysia mungkin sekolahan menengah. Kita langsung menuju ke kedai baksonya. Seperti biasa sahabatku semua, kalau habis kehujanan di Indonesia makannya yang bakso. Untuk harga bakso di sini sangat murah meriah. Cukup 5 ringgit saja dapat 1 mangkuk bakso dan air minumnya. Untuk harga bakso di sini sangat murah sahabatku semua. Jadi kita punya uang 3 ringgit atau uang 4 ringgit beli bakso. Dan memang di sini harganya benar-benar sangat merakyat. Kalau untuk makanan yang mewah-mewah nggak ada sahabatku semua. Jadi yang paling populer adalah bakso. Mungkin kalau di Malaysia harga bakso seperti ini bisa-bisa 10 ringgit ya, atau 8 ringgit. Tapi kalau di sini murah sekali, 4 ringgit, 3 ringgit. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Sudah selesai berdoa, saatnya makan bakso. Lepas kehujanan tadi sahabatku semua, dingin ya Allah, sejuk badan. Karena Bang Toha tak membawa jaket ya. Saya kira hujannya tidak begitu lebat, tapi ternyata di perjalanan hujannya begitu sangat lebat. Oke, untuk sahabat semua, Bang Toha lanjut makan dulu ya. Dan semoga kita juga dipermudahkan segala urusan kita. Intinya ketika kita dibagi bantuan kepada orang, harusnya berterima kasih ya. Bukan sebaliknya, bantuan tak seberapa. Itulah pendapatnya Bang Toha ketika ada statement dari Pak Menteri ketika mendapat bantuan daripada Malaysia. Tapi kenapa komentarnya seperti itu? Justru saya sebagai orang Indonesia sangat merasa malu juga sahabatku semua. Dan saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Malaysia. Berterima kasih banyak yang telah membantu sahabat-sahabat kita yang terdampak banjir. Dan sebagai orang Indonesia, saya juga mohon maaf atas statement daripada Bapak Menteri saya yang katanya bantuan Malaysia tak seberapa. Padahal sahabat-sahabat daripada Malaysia berdonasi, mereka juga sangat peduli dengan saudara-saudara kita ketika ditimpa musibah. Tapi luar biasanya lagi, negara tetangga kita Malaysia selalu datang memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.